Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lainnya berdasarkan kenyataan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat terbentuknya negara. Sedangkan pengakuan de jure adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lainnya secara resmi berdasarkan kaidah hukum internasional. Itu perbedaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai negara. Di awal kemerdekaannya, ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah latar belakang negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, persamaan agama. Jadi negara Mesir dan di Indonesia memiliki kesamaan agama mayoritas, yaitu agama Islam. Yang kedua, banyaknya mahasiswa Indonesia di Mesir. Nah, mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir ikut andil dalam hal ini. Jadi mahasiswa yang sudah mendengar tentang berita kemerdekaan Indonesia menyebarkan berita kemerdekaan tersebut di media massa di sana. Alasan yang ketiga adalah senasib, karena negara Mesir juga pernah merasakan dijajah sama seperti Indonesia. Bentuk dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 10 Juni tahun 1947, Mesir mengakui secara de jure dengan adanya perjanjian persahabatan Indonesia dengan Mesir. Dan pada saat itu, Mesir mendirikan kedutaan besar Indonesia di Arab. Dukungan yang ketiga adalah Mesir mendorong Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi Liga Arab itu beranggotakan negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, Arab, Suriah, dan lain-lain. Nah, Liga Arab lah yang mendesak Belanda untuk menghentikan agresi militer. Bentuk dukungan yang keempat adalah Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Jadi walaupun pada saat itu Belanda telah menyerahkan Indonesia ke Jepang, tapi Belanda masih menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut membuat Mesir memutus hubungannya dengan Belanda. Latar belakang India mengakui kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, persamaan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, hubungan dekat antara pemimpin Indonesia dengan pemimpin India. Yang ketiga, senasib, karena India merasa sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Yang keempat, Indonesia pernah menolong India. Jadi pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan bantuan beras sebesar 500.000 ton karena pada saat itu India mengalami krisis pangan akibat penjajahan dari Inggris. Bentuk dukungan India terhadap Indonesia adalah:
Yang pertama, India melaporkan agresi militer satu yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Jadi India melaporkan agresi tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Dukungan yang kedua adalah India mendorong diselenggarakannya konferensi Asia yang diadakan di New Delhi. Nah, agenda tersebut hanya untuk membahas agresi militer Belanda di Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri oleh Australia dan beberapa negara di Afrika lainnya. Latar belakang Australia mengakui kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama karena kedekatan wilayah. Yang kedua, hubungan baik antara Indonesia dengan Australia. Jadi, pada saat penjajahan Jepang, banyak sekali buruh kapal Indonesia yang dibawa oleh Belanda dari Indonesia ke Australia, sehingga menyebabkan adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Australia. Bentuk dukungan Australia terhadap Indonesia adalah yang pertama. Pada tanggal 23 September tahun 1945 adanya The Black Armada. Jadi The Black Armada adalah buruh-buruh yang ada di Australia menghalangi atau memblokade kapal laut punya Belanda yang mau datang ke Indonesia. Terus dukungan yang kedua, sama seperti India, ketika Belanda melakukan agresi militer satu, Australia mengajukan permintaan resmi kepada PBB agar hal tersebut dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Bentuk dukungan yang ketiga adalah Australia mendesak PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Terakhir yang akan kita bahas adalah negara Palestina. Jadi pada tanggal 6 September tahun 1944, malah ini sebelum Indonesia merdeka ya, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini melalui radio Berlin mengucapkan selamat ke seluruh dunia Islam bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, pelajari, pahami ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.